Rania menapaki jalan sempit di Gang Cihampelas, Bandung. Pagi itu kabut tipis menyelimuti atap rumah-rumah tua. Usianya baru 22 tahun, tapi matanya memancarkan ketegasan yang jarang dimiliki orang seusianya. Rambut hitam legamnya digerai rapi, namun ada kesan liar yang sulit disembunyikan, seolah menandai bahwa ia bukan gadis biasa. Ia memanggul tas kain usang berisi sayuran hasil belanja dari pasar tradisional, namun langkahnya ringan dan penuh percaya diri. Sejak kecil, Rania tumbuh di bawah pengawasan neneknya, seorang wanita tua dengan wajah berkedut tapi sorot mata tajam. Dari neneknya, Rania belajar rawa rontek, sebuah ilmu kuno yang memadukan energi alam dan kekuatan spiritual, yang mampu melumpuhkan lawan atau mempengaruhi benda di sekitarnya. Banyak orang tak percaya, tapi Rania tahu ilmunya nyata, dan bisa berbahaya jika salah digunakan. Pagi itu, pasar Bandung mulai ramai. Pedagang menata dagangan, pedagang kaki lima bersiap menjajakan gorengan panas, dan aroma rempah dari warung-warung kecil menyebar ke udara. Namun, Rania merasakan ketegangan yang aneh. Ada aura gelap di antara hiruk-pikuk pasar, sesuatu yang membuat kulitnya merinding meski matahari baru saja naik. Ia menatap dari kejauhan sekelompok pria kekar dengan kepala pelontos, memakai jaket lusuh, dan tertawa kasar sambil memaksa pedagang menyerahkan uang keamanan. Andre Botak, pemimpin geng itu, terkenal kejam. Setiap kali namanya disebut, pedagang gemetar. Rania tahu, ini bukan kali pertama mereka muncul di pasar, dan ia merasakan gelombang energi gelap dari mereka yang membuat udara seakan bergetar. Meski awalnya hanya ingin berbelanja, Rania tak bisa menahan diri. Ia melihat seorang pedagang tua dipaksa menyerahkan uang. Tanpa sadar, telapak tangannya mengeluarkan sedikit energi rawa rontek, cukup untuk membuat sebuah panci yang ada di dekat pedagang itu terangkat perlahan, berputar di udara. Para preman itu tersentak, menatap ke arah benda yang bergerak sendiri. Seketika, tawa mereka berubah menjadi bisik-bisik cemas. Rania menunduk seolah tak terjadi apa-apa, tapi matanya tajam mengawasi setiap gerakan. Ia tahu ini baru awal. Jika mereka menyadari siapa yang mengganggu mereka, hidupnya bisa dalam bahaya. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang menolak melihat ketidakadilan tanpa bertindak. Neneknya pernah berpesan, ilmu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk melindungi yang lemah. Gunakan hati, bukan amarah. Kata-kata itu bergema di kepala Rania saat ia melangkah perlahan mendekati kerumunan preman. Hatinya berdebar, tapi ada ketenangan yang aneh, seolah energi alam bersatu dengannya, memberi keberanian. Di antara tumpukan sayur, aroma tanah basah, dan teriakan pedagang, Rania mengangkat tangan lagi. Panci itu berputar lebih cepat, menghasilkan suara gemerincing tajam yang memecah keheningan sejenak. Mata para preman melebar, mereka tahu ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak bisa mereka pahami. Dan di situ, di tengah pasar Bandung yang sibuk, kisah Rania sebagai gadis pemilik ilmu rawa rontek mulai menorehkan bab pertamanya. Keesokan harinya, pasar Bandung kembali ramai, tapi aura ketegangan masih terasa seperti kabut tipis yang menempel di udara. Para pedagang menatap sekelompok preman dengan kepala pelontos yang berkeliaran, dan bisik-bisik ketakutan memenuhi gang-gang sempit. Andre Botak muncul dari kejauhan, tubuh kekarnya menonjol di antara kerumunan. Senyum sinisnya menandakan bahwa ia tidak suka ada seseorang yang mengacaukan aturannya. Rania berjalan di antara pedagang, menyapa beberapa orang dengan senyum tipis, namun matanya selalu mengamati Andre dan gengnya. Ia tahu, tindakan kecil kemarin, memindahkan panci dengan rawa rontek, mungkin sudah menjadi berita di pasar. Andre pasti penasaran dengan gadis misterius yang berani menentangnya. Rania merasakan gelombang energi gelap dari pimpinan preman itu, seakan ingin menaklukkan siapapun yang menentangnya. Andre Botak menghentikan langkahnya di tengah jalan, memeriksa setiap pedagang dengan tatapan menusuk. Mana berani yang kemarin mengacaukan? Aku ingin tahu siapa kalian. Teriaknya, suaranya bergema di lorong pasar. Preman-premannya tertawa, tapi ada getar ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Mereka tahu ini berbeda dari biasanya, ada sesuatu yang tak bisa mereka ukur dengan kekerasan fisik biasa. Rania merasakan detak jantungnya lebih cepat, tapi wajahnya tetap tenang. Ia menyadari bahwa langsung konfrontasi bukanlah langkah bijak. Ia memutuskan untuk berbaur dengan kerumunan, mengamati setiap gerakan Andre, mencari celah. Ilmu rawa rontek bukan hanya soal serangan, tapi tentang strategi dan intuisi. Seorang pedagang muda,
gemetar ketakutan, menjerit ketika preman menarik tas dagangannya. Rania cepat bergerak, tangannya bergetar ringan, dan sebuah sapu yang tergeletak di tanah melayang, menepuk tangan preman itu hingga terhuyung. Suara gemerincing sapu membuat Andre menoleh, matanya menyipit. Ia menangkap gerak-gerik gadis itu, tapi belum yakin siapa yang bertanggung jawab. Andre botak mendekati kerumunan, menatap tajam ke arah Rania. "Kamu!" teriaknya, tapi kerumunan menutup jalannya. Rania menunduk, pura-pura tidak melihat, tapi matanya menatap lurus ke arah Andre. Hawa panas dari energi rawa ronteknya mulai terasa, bukan menyerang, tapi menegaskan keberadaannya. Sadar ada yang berbeda, Andre menggerakkan gengnya untuk mengepung Rania, tapi para pedagang yang mulai melihat keberanian gadis itu tak lagi takut. Mereka menatap preman dengan mata sedikit lebih berani, seakan merasakan aura perlindungan dari Rania. Andre, meski marah, menyadari ini bukan pertarungan biasa, ada sesuatu yang harus diwaspadai. Rania melangkah mundur pelan, tetap di tengah pasar yang sibuk. Ia tahu ini baru awal. Andre botak mungkin akan kembali dengan rencana lebih licik, dan pertarungan antara keberanian gadis asal Bandung dengan kekuatan gelap preman pasar baru saja dimulai. Pasar yang semula ramai dan biasa kini menjadi arena bisik-bisik ketegangan, di mana setiap langkah Rania bisa menentukan siapa yang berkuasa. Beberapa hari setelah kejadian di pasar, Rania mulai merasakan mata-mata yang mengikutinya. Preman-preman Andre botak berkeliaran di gang-gang sempit, menunggu kesempatan untuk menunjukkan siapa yang berkuasa. Rania tahu mereka mengincarnya, tapi ia juga merasakan energi keberanian yang mengalir dari pedagang yang kini mulai mempercayainya. Pasar Bandung berubah menjadi medan pengamatan dan ketegangan yang terus memuncak. Suatu sore, saat Rania membeli sayur di sebuah kios, seorang preman besar memaksa pedagang menyerahkan uang. Tanpa pikir panjang, Rania mengangkat tangan, dan sehelai kain dari kios itu tiba-tiba melayang di udara, menjerat lengan preman itu hingga terhuyung. Suasana seketika hening, semua mata tertuju pada gadis itu. Preman-preman lain menatapnya dengan campuran takut dan penasaran, sementara Andre botak yang mengamati dari kejauhan, matanya melebar. Rania menyadari ini adalah ujian pertamanya. Ia menurunkan energi rawa rontek sedikit demi sedikit, cukup untuk menghalangi preman itu tanpa menyakitinya terlalu parah. Kemampuannya membuat benda-benda di sekitar bergerak mengikuti kehendaknya, dan ia bisa memprediksi langkah lawan. Semua gerakan Rania terlihat halus, tapi penuh kekuatan tersembunyi yang membuat musuh ragu. Andre botak melangkah lebih dekat, tubuhnya tegap dan aura marahnya membakar udara. "Siapa berani mengusik anak buahku?" teriaknya, suaranya menembus hiruk-pikuk pasar. Rania hanya menatapnya dingin, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ada rasa puas di matanya, tapi juga kewaspadaan. Ia tahu, benturan pertama ini hanyalah pemanasan bagi pertarungan yang lebih besar. Preman-preman Andre mulai menyerang Rania beramai-ramai, tapi gerakannya seolah sudah diantisipasi. Sapuan tangan Rania membuat ember, sapu, dan keranjang buah terangkat, menepuk preman hingga terhuyung. Beberapa preman menjerit dan mundur, sementara yang lain tampak kebingungan. Pasar menjadi arena kekacauan singkat, tapi semua bergerak sesuai ritme Rania. Andre botak, marah dan terkejut, menghentikan serangan anak buahnya sejenak. Ia menatap Rania lebih tajam daripada sebelumnya, menyadari gadis itu bukan lawan biasa. Ada sesuatu dalam diri Rania yang berbeda, keberanian, keterampilan, dan energi yang tak bisa ia taklukkan dengan kekerasan fisik biasa. Rania merasakan detak jantungnya tetap stabil meski adrenalin mengalir deras. Ia menyadari kemampuan rawa rontek bukan hanya soal menyerang, tapi juga melindungi. Pedagang yang awalnya ketakutan kini melihatnya dengan kagum. Mereka mulai menyadari ada harapan, seseorang yang bisa berdiri menghadapi preman pasar yang menindas. Ketegangan mereda sejenak ketika preman-preman mundur, dan Andre botak menghilang ke sudut pasar, matanya penuh dendam. Rania berdiri di tengah pasar, napasnya tenang, namun pikirannya sibuk. Ini baru benturan pertama. Ia tahu Andre tidak akan diam begitu saja. Pasar Bandung kini menjadi medan pertarungan antara keberanian gadis muda dan kekejaman preman botak, dan Rania siap menghadapi apapun yang akan datang. Di sebuah gudang tua di pinggir kota Bandung, Andre botak duduk di kursi kayu, memandang anak buahnya dengan mata yang berkilat. Kekalahan mereka beberapa hari lalu di pasar masih membekas di pikirannya. Ia menepuk meja kasar, suara kayu bergema, dan berkata dengan nada berat, "Kita punya masalah besar."
Gadis itu bukan lawan biasa. Dia mengacaukan pasar kita. Anak buahnya saling berpandangan, sebagian menunduk takut, sebagian lagi tampak marah. Andre mulai menyusun rencana. Ia tahu kekuatan fisik biasa tidak akan cukup. Ia harus menemukan siapa gadis itu, memahami kemampuannya, dan menemukan titik lemah. Kita harus tahu dari mana asalnya, dan apa yang bisa membuatnya jatuh, kata Andre sambil menatap matanya ke arah seorang preman muda. Sementara itu, Rania melanjutkan hari-harinya dengan tampak biasa. Ia tetap pergi ke pasar, membeli sayur, dan menyapa pedagang. Namun, ia bisa merasakan aura Andre yang mulai mengintai. Setiap langkahnya terasa seperti ditonton. Rania menutup mata sejenak, merasakan energi rawa rontek yang bergetar, memperingatkan bahaya yang datang. Ia tahu Andre tidak akan membiarkan keberadaannya begitu saja. Andre mulai mengumpulkan informasi tentang Rania. Ia menyewa beberapa preman untuk mengintai rumah nenek Rania, mencoba mencari tahu jadwalnya, kebiasaan sehari-hari, bahkan rumor tentang ilmu kuno yang dimiliki gadis itu. Semua dilakukan diam-diam, namun semakin intens, membuat pasar dan sekitarnya terasa semakin tegang. Rania, di sisi lain, tidak tinggal diam. Ia mempelajari setiap gerakan Andre di pasar dari kejauhan, memperkirakan pola serangan dan mencoba menemukan cara untuk melindungi pedagang. Ia tahu benturan berikutnya akan lebih berbahaya, dan harus lebih berhati-hati. Ilmu rawa rontek tidak hanya soal kekuatan, tapi juga strategi dan intuisi. Andre Botak mulai merancang taktik psikologis. Ia menyebarkan desas-desus tentang gadis misterius itu, mencoba menakut-nakuti pedagang agar menjauh dari Rania. Tapi Rania melihat hal itu sebagai kesempatan, ketakutan bisa diubah menjadi keberanian jika diarahkan dengan benar. Ia mulai membimbing beberapa pedagang yang ingin belajar bertahan. Sebuah malam, Andre berdiri di atap gudang tua, menatap cahaya lampu pasar di kejauhan. Ia merasakan kekuatan Rania, tapi juga dendamnya sendiri. Gadis itu akan menjadi milikku, atau pasar ini akan hancur, gumamnya pelan. Rencana besar mulai terbentuk di kepalanya, dan udara malam seolah menegang menunggu benturan mereka berikutnya. Rania merasakan gelombang energi dari Andre semakin kuat, tanda bahwa pertempuran mental dan fisik yang lebih besar akan segera terjadi. Ia menatap langit Bandung yang gelap, menarik napas panjang, dan menyiapkan diri. Ini bukan sekadar benturan antara seorang gadis muda dan preman botak, ini adalah pertaruhan antara keberanian, keadilan, dan kekuasaan yang akan menentukan nasib pasar. Di balik tirai rumah neneknya, Rania duduk bersila di atas tikar usang. Cahaya matahari yang masuk dari jendela tipis menyinari wajahnya yang serius. Ia menutup mata, merasakan energi rawa rontek mengalir melalui tangannya. Neneknya berdiri di samping, wajah tua itu penuh garis kerutan, namun matanya menyala dengan kebijaksanaan. Hari ini, kamu harus belajar bukan hanya menyerang, tapi juga membaca hati lawan, katanya dengan suara serak. Rania mulai berlatih memusatkan energi ke benda-benda di sekitarnya. Sebuah mangkuk kecil terangkat perlahan, berputar di udara, dan kembali jatuh dengan sempurna di tempat semula. Setiap gerakan memerlukan fokus penuh, satu kesalahan kecil bisa mengganggu keseimbangan energi. Neneknya menekankan, rawa rontek bukan tentang kekuatan, tapi kendali. Kendali dirimu dan kendali energi. Hari demi hari, Rania menajamkan indera dan refleksnya. Ia belajar merasakan aura orang lain, membaca niat mereka, dan memprediksi langkah lawan sebelum mereka bergerak. Kadang ia tersandung, kadang kelelahan menumpuk, tapi tekadnya untuk melindungi pasar dan pedagang tidak pernah goyah. Setiap latihan adalah persiapan untuk benturan yang lebih besar dengan Andre Botak. Selain latihan fisik dan energi, neneknya mengajarkan mantra mental untuk menenangkan pikiran. Kamu bisa melumpuhkan lawan dengan kekuatan fisik atau energi, tapi yang paling ampuh adalah membuat mereka ragu, kata nenek. Rania mempraktikkan mantra itu sambil menutup mata, membiarkan energi di sekitarnya berputar, membentuk perisai tak terlihat yang hanya bisa dirasakan oleh orang dengan niat jahat. Suatu sore, neneknya membawa Rania ke sebuah lapangan kecil di belakang rumah. Di sana, Rania berlatih menggabungkan gerakan fisik dan energi rawa rontek, membuat ranting pohon dan batu melayang mengikuti arah tangannya. Setiap gerakan seolah menari, harmonis dan mematikan sekaligus. Ia mulai memahami bahwa pertahanan yang kuat bisa menjadi serangan paling efektif. Rania juga mempelajari kemampuan untuk mempengaruhi mental lawan. Dengan fokus,
Ia bisa membuat ketakutan kecil tumbuh menjadi kebingungan yang besar, membuat lawan berhenti di tengah langkahnya. Latihan ini sangat melelahkan, tapi Rania merasakan kekuatan baru tumbuh dalam dirinya. Ia mulai siap menghadapi Andre dengan strategi, bukan hanya keberanian. Neneknya menatap Rania setelah latihan panjang. Kamu sudah siap, tapi ingat, kekuatan terbesar adalah menjaga hati tetap bersih. Jangan pernah biarkan amarah menguasai dirimu. Rania mengangguk, menyadari bahwa pertarungan dengan Andre bukan hanya soal fisik, tapi juga soal integritas dan keberanian moral. Malam itu, Rania duduk di teras rumah, menatap cahaya pasar dari kejauhan. Angin malam membawa aroma rempah dan tanah basah. Ia menarik napas panjang, mempersiapkan diri untuk hari-hari berikutnya. Pertarungan dengan Andre Botak akan segera terjadi, dan kini ia tidak hanya memiliki keberanian, tapi juga kekuatan yang terlatih, kesabaran, dan strategi yang siap menghadapi preman pasar yang kejam. Hari itu, pasar Bandung terlihat lebih ramai dari biasanya. Pedagang menata dagangan, anak-anak berlarian, dan aroma rempah serta gorengan menyelimuti udara. Rania berjalan di antara kerumunan, tas belanja di pundak, wajahnya tampak biasa. Namun, setiap langkahnya penuh kewaspadaan. Ia tahu Andre Botak selalu mengintai dari bayangan, dan rasa gelap yang ia rasakan sejak pagi semakin menebal. Saat melewati lorong sempit antara kios sayur dan warung kecil, Rania bertabrakan dengan seorang pria bertubuh kekar. Tubuhnya menabrak Rania dengan sengaja, dan suara tawa kasar memenuhi lorong. Rania menatap wajah pria itu, dan seketika mengenali mata dinginnya, anak buah Andre. "Hati-hati, gadis. Jangan main-main," bisik pria itu sambil mundur, tapi tatapannya tidak lepas dari Rania. Tanpa sadar, langkah mereka tertahan di ujung lorong. Dari kejauhan, Andre Botak muncul, menatap Rania dengan campuran marah dan penasaran. Rambut botaknya yang mengkilap menonjol di bawah cahaya matahari. "Jadi, ini dia," gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Ia memperhatikan gadis itu dengan seksama, mencoba membaca gerakan dan energi yang mengelilinginya. Rania menahan napas sejenak. Ia bisa merasakan energi rawa rontek Andre, gelombang ancaman yang hampir bisa disentuh. Namun ia tetap tenang, menyembunyikan kekuatannya sebaik mungkin. "Jika aku panik sekarang, semua akan berakhir," pikirnya. Ia melangkah pelan, menghindari kontak langsung, namun matanya tak pernah lepas dari Andre. Andre Botak tersenyum tipis, menunjukkan giginya yang sedikit kuning. Ia menggerakkan tangan seakan memerintahkan anak buahnya untuk menahan diri. "Kamu gadis pemberani, tapi apa cukup untuk menghadapi aku?" Suaranya rendah, penuh ancaman yang membuat udara di sekitar lorong terasa berat. Setiap pedagang yang melihatnya menahan napas, mengetahui ada sesuatu yang istimewa di antara mereka. Rania merasakan adrenalin mengalir, tapi ia tidak menyerang. Ia tahu ini bukan waktu yang tepat. Pertemuan ini hanyalah pemanasan, pengamatan awal. Ia menunduk sebentar, pura-pura tak melihat Andre, namun energi rawa ronteknya bergetar di sekelilingnya, menandakan kesiapan jika ada ancaman tiba-tiba. Andre menggerakkan kepalanya, menandakan anak buahnya mundur sedikit, lalu perlahan ia melangkah pergi. Namun pandangannya tetap tertuju pada Rania, menyimpan dendam sekaligus rasa ingin tahu yang menakutkan. "Kamu gadis yang menarik, tapi permainan baru saja dimulai," gumamnya. Rania menatap punggung Andre menjauh, napasnya masih tenang, tapi jantungnya berdetak kencang. Ia tahu pertemuan ini hanyalah awal dari konflik yang lebih besar. Pasar yang biasanya ramai kini terasa seperti medan peperangan yang menunggu. Dan dalam hatinya, Rania mempersiapkan diri untuk hari-hari mendebarkan yang akan datang, menghadapi Andre Botak dengan kekuatan, keberanian, dan ilmu rawa rontek yang mulai matang. Beberapa hari setelah pertemuan tak sengaja itu, pasar Bandung kembali menjadi arena ketegangan. Preman-preman Andre Botak semakin berani, menagih uang, perlindungan, dari pedagang yang mulai berani menolak. Rania mengamati dari kejauhan, napasnya tenang, tapi matanya menyala dengan tekad. Ia tahu waktunya untuk bertindak, meski hanya dengan langkah kecil. Seorang pedagang tua yang sudah sering diserang preman tiba-tiba terdorong, tas dagangannya terjatuh, dan uangnya berserakan di tanah. Rania segera melangkah, tangannya bergerak cepat. Sebuah sapu tua melayang di udara, menepuk lengan preman hingga terhuyung mundur. Keranjang buah ikut melayang, menghalangi langkah mereka sejenak. Kerumunan pedagang menahan napas, kagum sekaligus takut melihat kejadian itu. Preman-preman lain terdiam,
sebagian mundur, sebagian lagi mencoba menyerang kembali. Tapi Rania sudah menyesuaikan energi rawa ronteknya, membuat setiap gerakan lawan terasa lambat dan membingungkan. Ia bukan hanya melindungi pedagang, tapi juga menunjukkan bahwa ada yang berani menentang kekuasaan. Andre botak, meski dengan cara halus dan elegan. Di sudut pasar, Andre botak mengamati dari jauh. Matanya menyipit, rahang menegang. Gadis itu mulai bermain dengan kekuatan yang berbahaya, gumamnya. Ia bisa merasakan energi yang berbeda, bukan hanya fisik, tapi juga strategi dan keberanian yang memancar dari gadis itu. Ini bukan sekadar pertarungan biasa, ini adalah ancaman terhadap kerajaannya di pasar. Rania menurunkan energi sejenak, memastikan tidak ada yang terluka parah. Ia tahu kekuatan rawa rontek bukan untuk membunuh, tapi untuk mengendalikan situasi. Pedagang yang awalnya takut mulai mengumpulkan keberanian, menata dagangan mereka kembali, dan beberapa bahkan tersenyum pada Rania. Kecil, tapi ini adalah kemenangan moral pertama bagi mereka. Preman-preman yang tersisa menatap Rania dengan campuran takut dan penasaran. Mereka tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, tapi mereka tahu gadis itu bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Andre botak menyadari ini, ia harus menyiapkan strategi lebih matang, atau kekuasaannya di pasar bisa terguncang oleh satu gadis muda. Rania melangkah mundur, kembali ke sisi pasar yang lebih tenang. Ia merasakan detak jantungnya masih kencang, tapi ada kepuasan tersendiri. Pertaruhan kecil ini membuktikan bahwa ia mampu melindungi yang lemah, sekaligus menguji kekuatan lawan tanpa harus memulai bentrokan besar. Saat malam menjelang, Rania duduk di atap rumah neneknya, menatap lampu-lampu pasar yang mulai padam. Ia tahu Andre botak tidak akan tinggal diam. Pertarungan berikutnya akan lebih berbahaya, dan ia harus mempersiapkan diri lebih matang. Pasar yang dulu biasa kini berubah menjadi medan konflik moral dan fisik, dan Rania siap menghadapi segala risikonya. Malam itu, Andre botak duduk di gudang tua bersama anak buahnya, wajahnya memerah karena marah sekaligus frustasi. Kemenangan kecil Rania di pasar beberapa hari lalu masih membekas di pikirannya. Ia menepuk meja kasar, memerintahkan anak buahnya, gadis itu harus dihentikan sekarang. Tidak ada toleransi. Suara Andre berat, dipenuhi dendam dan rasa ingin membalas. Ia mulai menyusun strategi baru. Tidak lagi cukup mengandalkan kekuatan fisik, Andre memutuskan untuk menggunakan tipu daya, memecah dukungan pedagang untuk Rania, dan menyebar rumor bahwa gadis itu membawa malapetaka. Beberapa anak buahnya ditugaskan mengawasi rumah nenek Rania, mencari celah untuk menyerang secara diam-diam. Pasar Bandung mulai terasa semakin tegang dan tidak aman. Rania merasakan gelombang ancaman itu saat berjalan ke pasar keesokan harinya. Aura negatif Andre seperti bayangan gelap yang mengikuti setiap langkahnya. Ia menelan napas, menenangkan diri, dan membiarkan energi rawa rontek berputar di sekitarnya. Neneknya mengingatkannya, semakin besar ancaman, semakin fokus kamu harus menjaga diri dan orang lain. Di pasar, anak buah Andre mulai bertindak lebih berani. Mereka mendorong pedagang, merusak dagangan, dan mencoba menakut-nakuti siapa saja yang berdiri di samping Rania. Namun Rania sudah lebih siap dari sebelumnya. Dengan gerakan tangan yang halus, beberapa keranjang buah melayang, menahan langkah preman, sementara energi tersembunyi membuat mereka ragu menyerang lebih jauh. Andre botak muncul di kejauhan, menatap Rania dari balik kerumunan. Matanya menyipit, menyadari gadis itu semakin kuat dan strategi yang digunakan tidak bisa dihadapi dengan kekerasan sederhana. Kamu pikir menang sekali bisa membuatmu aman? Tidak, gadis kecil, gumamnya. Ia mulai merencanakan serangan lebih licik, yang bukan hanya mengandalkan fisik, tapi juga tipu daya dan manipulasi psikologis. Rania menyadari intensitas ancaman yang meningkat. Ia tidak hanya harus melindungi pedagang, tetapi juga harus belajar mengendalikan energi rawa rontek lebih efektif untuk menghadapi kekuatan Andre yang mulai menyesuaikan diri. Setiap langkah, setiap gerakan, menjadi permainan strategi antara cahaya dan gelap. Pedagang yang menyaksikan kejadian itu mulai tersadar. Mereka mulai menaruh harapan pada Rania, mengumpulkan keberanian untuk berdiri, dan tidak lagi hanya menjadi korban. Semangat mereka menjadi energi tambahan bagi Rania, memperkuat rawa rontek yang ia miliki, dan membuat Andre semakin frustrasi dari jauh. Saat malam tiba, pasar kembali sunyi. Rania duduk di atap rumah neneknya, menatap cahaya lampu pasar yang bergoyang karena angin. Ia tahu ancaman ini baru awal,
dan Andre tidak akan berhenti sampai ia menguasai seluruh pasar atau menghancurkan gadis yang berani menantangnya. Tekad Rania semakin kuat, pertarungan yang lebih besar dan lebih berbahaya akan segera terjadi. Keesokan harinya, Rania kembali ke pasar dengan perasaan waspada tapi penuh tekad. Pedagang yang semula ketakutan mulai menatapnya dengan mata penuh harapan. Beberapa dari mereka, yang pernah merasakan perlindungan Rania dari preman, mendekatinya. "Kami ingin belajar cara bertahan, Rania," kata seorang pedagang sayur tua dengan suara gemetar, namun matanya berapi-api. Rania tersenyum tipis. Ia menyadari bahwa keberanian kecil bisa menular. Ia mulai mengajarkan mereka trik sederhana, bagaimana menggunakan benda di sekitar sebagai penghalang, bagaimana memperhatikan gerakan preman, dan yang terpenting, bagaimana menjaga ketenangan saat menghadapi ancaman. Setiap pelajaran menanamkan rasa percaya diri yang perlahan tumbuh di antara pedagang. Seorang pedagang muda bernama Dodi, yang sebelumnya takut menghadapi preman, kini mulai berani menegur mereka saat mencoba memalak dagangan. Dengan dorongan Rania, ia menggunakan ember dan sapu untuk menghalangi langkah preman, sambil Rania dari jauh memanfaatkan energi rawa rontek untuk memperkuat tindakan mereka. Aliansi kecil ini mulai terasa seperti kekuatan yang nyata, meski masih rapuh. Andre botak, dari kejauhan, mulai merasakan perubahan. Ia menyadari bahwa gadis itu bukan hanya bertindak sendiri, ia mulai membangun pengaruh dan mengorganisir pedagang untuk melawan intimidasi. Andre menepuk meja di gudang tua, wajahnya memerah karena marah. Gadis itu mulai mengubah pasar ini. "Kita harus lebih cepat menghentikannya sebelum semuanya lepas kendali," geramnya. Rania merasa energi rawa ronteknya semakin kuat saat dikelilingi pedagang yang berani berdiri bersamanya. Ia merasakan ikatan yang tidak terlihat, sebuah aliansi yang terbentuk dari keberanian, kepercayaan, dan rasa ingin melindungi satu sama lain. Aura positif ini memperkuat pertahanannya dan membuat preman semakin ragu menyerang. Hari demi hari, aliansi itu berkembang. Beberapa pedagang mulai menandai keberadaan preman, memberi sinyal kepada Rania saat bahaya mendekat. Strategi mereka semakin matang, dan pasar yang dulu penuh ketakutan kini menjadi tempat yang lebih aman, setidaknya untuk sementara. Rania tersenyum, menyadari bahwa kekuatan terbesar bukan hanya pada ilmu rawa rontek, tapi juga pada persahabatan dan solidaritas. Andre, yang menyadari ancaman ini, mulai merencanakan strategi baru. Ia tidak lagi bisa menyerang satu persatu, ia harus memecah aliansi, memecah kepercayaan antara Rania dan pedagang, atau menemukan titik lemah gadis itu. Ia menatap peta pasar dengan mata dingin, menyusun rencana untuk bentrokan yang lebih besar. Malam tiba, dan Rania berdiri di atap rumah neneknya, memandang cahaya pasar yang mulai padam. Ia tahu aliansi ini baru permulaan. Pertempuran moral dan fisik berikutnya akan semakin sengit, tapi kini ia tidak lagi sendirian. Bersama pedagang yang berani dan tekad yang kuat, Rania bersiap menghadapi Andre botak dengan segala kekuatan dan strategi yang dimilikinya. Suatu pagi yang gerah, di pasar Bandung, Rania berdiri di tengah gang sempit, merasakan gelombang energi dari sekelilingnya. Andre botak, yang semakin frustrasi dengan aliansi pedagang, mengirimkan anak buahnya yang paling kuat untuk menguji gadis itu. Seorang pria kekar dengan wajah garang dan tubuh berotot berjalan ke arahnya, menatap penuh tantangan. Rania menatap pria itu dengan tenang. Ia menutup mata sejenak, merasakan energi rawa rontek mengalir melalui tangannya, menyesuaikan diri dengan aura lawan. Detak jantungnya stabil, napasnya lambat, dan meski adrenalinnya meningkat, ia tidak panik. Ini adalah ujian pertamanya, bagaimana menggabungkan strategi, intuisi, dan kekuatan untuk menghadapi lawan tangguh. Pria itu menyerang dengan cepat, pukulan dan tendangan menghujani udara di sekitarnya. Rania menggerakkan tangan, dan seketika sebuah keranjang buah melayang, memutar, menahan serangan awal. Ia memanfaatkan benda-benda di sekitar sebagai penghalang dan senjata, tanpa menyentuh lawannya secara langsung. Setiap gerakan terlihat sederhana, tapi menyimpan energi yang mematikan bagi siapapun yang berniat menyerangnya. Preman itu mulai frustrasi. Ia mencoba menyerang lebih agresif, tapi langkahnya terasa berat dan lambat, seolah setiap gerakannya dibayangi oleh energi tak terlihat. Rania mengatur napas, memusatkan pikiran, dan perlahan membuat lawannya kehilangan keseimbangan, merasakan kebingungan yang tidak bisa ia jelaskan. Ini adalah kekuatan rawa rontek yang paling halus, mempengaruhi mental lawan tanpa menyakiti secara fisik. Andre botak mengamati dari kejauhan, matanya melebar.
Ia tidak menyangka gadis itu mampu mengendalikan anak buahnya dengan cara seperti ini. Gadis itu lebih kuat dari yang kukira, gumamnya dengan marah dan kagum sekaligus. Ia mulai menyadari bahwa menghadapi Rania bukan sekadar soal kekerasan fisik, tapi juga strategi, psikologi, dan intuisi. Rania terus mengendalikan energi, membuat lawan kelelahan dan kebingungan. Sebuah ember dan sapu melayang di udara, menghalangi setiap gerakan serangan, sementara pedagang yang menonton dari jauh menahan napas. Semua menyadari bahwa kemampuan Rania bukanlah tipuan, ini adalah kekuatan nyata, terlatih, dan penuh kendali. Akhirnya, pria itu terhuyung mundur, napasnya terengah-engah, dan langkahnya terhenti. Rania menurunkan energi rawa ronteknya perlahan, memastikan tidak ada yang terluka parah. Anak buah Andre itu menatapnya dengan campuran takut dan hormat, sadar bahwa mereka menghadapi seseorang yang tidak bisa dianggap remeh. Saat malam tiba, Rania duduk di atap rumah neneknya, menatap cahaya lampu pasar yang mulai padam. Ia tahu ujian ini hanyalah awal. Andre Botak akan segera meningkatkan ancamannya, dan pertarungan yang lebih besar menunggu. Namun kali ini, Rania merasa lebih percaya diri. Ia telah melewati ujian pertama dan memahami bahwa kekuatan rawa rontek bukan hanya tentang menyerang, tapi tentang strategi, intuisi, dan keberanian moral. Senja mulai menutup pasar Bandung, ketika ketegangan tiba-tiba pecah. Andre Botak tidak sabar melihat kekalahan anak buahnya, mengerahkan gengnya untuk menyerang secara besar-besaran. Suara teriakan, hentakan kaki, dan paku yang dilempar memenuhi lorong pasar. Pedagang yang semula berani kini gemetar, ketakutan kembali menyelimuti pasar. Rania berdiri di tengah kerumunan, napasnya tenang, mata tajam mengamati setiap gerakan lawan. Ia mengangkat tangan, membiarkan energi rawa rontek berputar di sekelilingnya. Sebuah keranjang sayur terangkat dan menghalangi langkah preman, sementara ember dan sapu terbang menyasar anak buah Andre yang terlalu berani. Setiap serangan dikendalikan dengan presisi, membuat lawan terhuyung tanpa menyentuh mereka secara serius. Andre Botak muncul dari kejauhan, matanya memerah karena marah. "Kamu pikir bisa menghalangi aku selamanya, gadis bodoh?" teriaknya, suaranya menembus hiruk-pikuk pasar. Ia melangkah maju, tubuhnya tegap, aura marahnya memancar, dan anak buahnya semakin berani menyerang setelah melihat kepemimpinan Andre yang penuh intimidasi. Rania tidak mundur, ia mengatur energi rawa rontek dengan cepat, memindahkan benda-benda di sekitar, menciptakan jalur aman bagi pedagang, sekaligus menjebak preman yang menyerang. Beberapa pedagang mulai membantu, menggunakan strategi yang telah diajarkan Rania, menahan serangan dan melindungi sesama. Pasar menjadi medan perang, tapi juga arena solidaritas yang luar biasa. Preman-preman mulai bingung. Mereka tidak menyangka gadis muda ini mampu mengendalikan lingkungan dengan begitu efektif. Setiap langkah mereka terasa berat, seolah energi tak terlihat menahan gerakan mereka. Rania tersenyum tipis, sadar bahwa kekuatan bukan hanya pada ilmu rawa rontek, tapi pada kombinasi keberanian, strategi, dan solidaritas pedagang. Andre Botak semakin frustasi. Ia mencoba menyerang sendiri, menendang sebuah meja yang melayang tiba-tiba, tapi Rania sudah siap. Sebuah sapu dan keranjang buah bergerak menahan serangannya, membuatnya kehilangan keseimbangan. Dendam dan amarah terlihat jelas di wajah Andre, sementara pedagang menatap dengan kagum dan harap. Rania tahu ini baru permulaan. Ia menurunkan energi sedikit, memastikan tidak ada yang terluka parah, tapi memberikan pelajaran pada preman-preman Andre. Suasana pasar kembali stabil, meski ketegangan tetap terasa. Setiap pedagang menyadari bahwa keberanian gadis itu adalah perlindungan nyata, sekaligus peringatan bagi siapapun yang berani menindas mereka. Saat malam tiba, Rania duduk di atap rumah neneknya, menatap cahaya lampu pasar yang masih bergoyang karena angin. Ia tahu Andre Botak tidak akan berhenti. Serangan mendadak ini hanyalah awal dari konflik yang lebih besar. Dengan napas tenang dan tekad kuat, Rania mempersiapkan diri untuk bentrokan berikutnya, pertarungan yang akan menentukan masa depan pasar Bandung dan keselamatan para pedagang. Malam menyelimuti pasar Bandung dengan remang lampu jalan. Suasana sunyi kecuali suara angin yang berdesir di antara kios-kios. Rania berdiri di tengah gang sempit, napasnya tenang, namun matanya menatap jauh ke arah sosok besar yang bergerak mendekat, Andre Botak. Ia tahu ini saatnya menghadapi pemimpin preman itu secara langsung. Andre melangkah maju, tubuh tegap dan aura marahnya mengisi udara sekitar. "Sudah cukup main-main, gadis kecil.
Saatnya aku tunjukkan siapa penguasa pasar ini. Teriaknya, suaranya menggema di lorong. Setiap anak buahnya mengitari gang dengan hati-hati, waspada pada kekuatan Rania yang sudah mereka rasakan sebelumnya. Rania menutup mata sejenak, memusatkan energi rawa rontek. Ia merasakan gelombang aura Andre, keras dan penuh dendam, tapi ia juga tahu kelemahannya, amarahnya sering membuatnya terburu-buru. Aku tidak di sini untuk menakut-nakuti, tapi untuk melindungi, gumam Rania pelan. Dengan itu, tangannya perlahan menggerakkan energi, membuat benda-benda di sekitarnya siap bergerak sesuai perintahnya. Andre langsung menyerang dengan pukulan keras, mencoba memukul Rania dengan kecepatan tinggi. Rania menggeser tubuhnya, dan sebilah sapu yang terangkat dari kios menahan sebagian serangan, memantulkan energi sehingga pukulan Andre terasa lebih ringan. Langkahnya tetap tenang, memanfaatkan gerakan lawan untuk keuntungan sendiri. Preman-preman yang menonton dari jauh menahan napas. Mereka menyadari bahwa ini bukan pertarungan biasa, Rania bukan hanya melawan fisik, tapi juga menghadapi energi dan strategi Andre. Setiap gerakan gadis itu seolah menari, halus tapi mematikan jika lawan lengah. Andre botak semakin marah. Ia menendang meja yang melayang tiba-tiba, mencoba menghancurkan peralatan Rania, tapi benda-benda itu bergerak dengan presisi mengikuti kendali energi gadis itu. Ia mulai menyadari bahwa menghadapi Rania berarti harus melawan sesuatu yang tak bisa disentuh atau diprediksi dengan kekerasan biasa. Rania mulai memanfaatkan setiap objek di sekitar, membuat lorong seolah berubah menjadi labirin jebakan. Andre mencoba menyerang lagi, tapi langkahnya tertahan oleh energi rawa rontek yang mengalir di sekeliling Rania. Ketegangan memuncak, dan lorong pasar dipenuhi aura pertarungan antara cahaya dan gelap. Akhirnya, Andre menarik diri beberapa langkah, napasnya terengah-engah, matanya menyipit. Ia menatap Rania dengan marah dan kagum sekaligus. "Kamu gadis yang luar biasa. Tapi ini baru permulaan," bisiknya pelan. Rania menatapnya balik, hati tenang, menyadari bahwa konfrontasi awal ini hanyalah pemanasan bagi pertarungan besar yang akan datang. Keesokan harinya, Rania duduk di atas atap rumah neneknya, menatap pasar Bandung dari kejauhan. Pikiran dan matanya tetap fokus pada Andre botak, yang baru saja ia hadapi. Konfrontasi awal semalam meninggalkan rasa puas sekaligus kewaspadaan, ia tahu Andre tidak akan menyerah begitu saja. Saatnya merancang strategi balasan yang lebih cerdik dan terencana. Rania mengumpulkan pedagang yang menjadi aliansinya di sudut pasar. Dengan peta pasar yang digambar di atas kertas lusuh, ia mulai menjelaskan posisi strategis, jalur aman, dan titik jebakan sederhana untuk menghalangi anak buah Andre. "Kita tidak melawan dengan amarah atau kekerasan, tapi dengan kecerdikan dan keberanian," katanya, suara tegas namun menenangkan. Ia juga memutuskan untuk memperdalam kemampuan rawa ronteknya. Rania memanfaatkan benda-benda di pasar, keranjang, ember, sapu, bahkan kain dan tali, untuk membentuk sistem pertahanan yang bisa bergerak otomatis saat ada ancaman. Latihan ini melelahkan, tapi Rania tahu bahwa strategi dan energi yang matang akan membuatnya lebih siap menghadapi Andre. Sementara itu, Andre botak sedang mengamati dari jarak jauh. Ia menyadari bahwa pendekatan frontal tidak akan cukup lagi. Rania membangun aliansi, memanfaatkan strategi, dan bahkan mengajarkan pedagang untuk bertahan. Ia menepuk meja di gudang tua, marah sekaligus kagum, menyusun rencana yang lebih licik, memecah aliansi dan menyerang ketika mereka lengah. Rania menekankan pentingnya kerjasama dengan pedagang. Setiap gerakan mereka dipadukan dengan energi rawa rontek, membuat jebakan di pasar lebih efektif. Ia mengajarkan tanda-tanda bahaya sederhana, koordinasi melalui isyarat, dan penggunaan energi untuk memperkuat pertahanan, bukan menyerang secara langsung. Aliansi kecil ini mulai terasa seperti kekuatan nyata yang bisa menahan tekanan Andre. Hari demi hari, latihan dan persiapan itu berjalan. Rania mempelajari pola pergerakan anak buah Andre, menyesuaikan energi, dan merancang skenario untuk menghadapi setiap kemungkinan serangan. Ia tahu bentrokan berikutnya tidak bisa dianggap enteng, Andre kini tahu kelemahannya, dan akan mencoba mengeksploitasi setiap kesalahan kecil. Malam tiba, Rania duduk di teras rumah neneknya, menatap cahaya pasar yang mulai padam. Ia merasakan gelombang energi rawa rontek yang lebih stabil dan terkendali dari sebelumnya. Dengan strategi yang matang, latihan yang konsisten, dan aliansi yang solid, ia mulai percaya bahwa kemenangan bukan hanya mungkin, tapi juga bisa diraih dengan kecerdikan dan keberanian. Di kejauhan,
bayangan Andre Botak masih mengintai, matanya menatap pasar dengan dendam dan perhitungan. Rania menelan napas, menenangkan hati, dan menyiapkan diri. Pertempuran besar akan segera terjadi, dan kini ia tidak hanya siap secara fisik, tapi juga mental dan strategis, menghadapi Andre dengan segala kecerdikan yang dimilikinya. Pagi itu, pasar Bandung kembali ramai, namun udara dipenuhi ketegangan. Andre Botak muncul dengan seluruh anak buahnya, siap melancarkan serangan besar. Pedagang yang sebelumnya berani kini menahan napas, menyadari bahwa bentrokan yang akan terjadi lebih serius daripada sebelumnya. Rania berdiri di tengah pasar, napasnya tenang, menatap musuh dengan tekad yang membara. Andre Botak menggerakkan tubuhnya dengan cepat, memimpin serangan. Suara teriakan, hentakan kaki, dan pecahan keranjang memenuhi lorong pasar. Rania mengangkat tangan, membiarkan energi rawa rontek berputar di sekelilingnya. Ember, sapu, dan keranjang buah melayang, membentuk penghalang dan jebakan bagi preman. Setiap gerakan lawan terasa lambat, bingung, seolah dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Anak buah Andre mencoba menyerang Rania secara bersamaan, tapi aliansi pedagang ikut bergerak, menggunakan strategi yang telah diajarkan Rania. Beberapa preman tersandung pada keranjang yang melayang, beberapa lainnya terhalang sapu yang menepuk mereka hingga terhuyung. Pasar menjadi medan perang yang kacau, tapi terkendali, karena setiap gerakan Rania dan pedagang terkoordinasi. Andre Botak melangkah maju sendiri, matanya menyipit, wajahnya penuh kemarahan. "Kamu pikir bisa mengalahkanku, gadis bodoh?" teriaknya. Ia mencoba menyerang langsung, menendang dan meninju, tapi energi rawa rontek Rania membuat setiap gerakannya melambat. Sebuah kain terangkat dan menjerat kakinya, membuatnya hampir jatuh. Rania menyadari bahwa Andre mengandalkan kekuatan fisik, sementara ia mengandalkan strategi, intuisi, dan energi. Ia menekan sedikit energi, mengarahkan benda-benda di sekitar untuk menghalangi Andre tanpa melukai serius. Gerakan Andre menjadi terhuyung, dan anak buahnya mulai kehilangan fokus karena bingung menghadapi kendali Rania. Di tengah kekacauan, pedagang yang sebelumnya takut mulai menunjukkan keberanian. Mereka membantu menjaga jalur aman, menghalangi preman, dan mengikuti koordinasi Rania. Aliansi ini menunjukkan kekuatan kolektif, membuat Andre frustrasi. Ia tidak menyangka gadis muda ini bisa membentuk perlindungan yang begitu efektif di pasar yang penuh ancaman. Andre Botak menarik diri sejenak, napasnya terengah-engah, wajahnya merah karena marah dan frustrasi. Ia menyadari bahwa bentrokan ini bukan sekadar pertarungan fisik, Rania mampu mengendalikan energi, strategi, dan moral para pedagang. "Ini belum selesai, gadis kecil, pertarungan kita baru dimulai," teriaknya sambil mundur ke bayangan lorong. Saat pasar kembali tenang, Rania berdiri di tengah kerumunan, napasnya masih stabil. Pedagang bersorak pelan, kagum sekaligus lega. Pertempuran besar telah berakhir untuk hari itu, namun Rania tahu ini bukan kemenangan terakhir. Andre Botak akan merencanakan serangan lebih besar lagi. Dengan energi rawa rontek, strategi matang, dan aliansi yang kuat, Rania menatap masa depan dengan tekad siap menghadapi segala ancaman. Malam menyelimuti pasar Bandung dengan gelap pekat, hanya lampu jalan yang berkelip. Andre Botak duduk di gudang tua, wajahnya merah karena amarah dan frustrasi. Kekalahan demi kekalahan yang dialaminya di tangan Rania dan aliansi pedagang membuatnya merasa harga dirinya terkoyak. Ia menepuk meja, anak buahnya duduk di sekitarnya, menunggu arahan untuk serangan pamungkas. "Kita tidak bisa lagi menyerang satu persatu. Gadis itu telah menguat dan pedagang-pedagang itu bersatu. Kali ini, kita harus membuatnya lengah, memecah aliansi, dan menyerang dengan strategi yang lebih licik," katanya dengan suara berat. Anak buahnya mendengarkan dengan tegang, menyadari bahwa Andre tidak main-main. Andre menyusun rencana jitu, mereka akan memancing Rania keluar dari pasar dengan menyandera beberapa pedagang, lalu menutup semua jalur keluar. Dengan begitu, pertarungan bisa berlangsung di wilayah sempit dan Andre berharap bisa mengeksploitasi emosi Rania. Ia menambahkan beberapa jebakan di gang-gang sempit, menggunakan energi negatif dan kekerasan psikologis untuk melemahkan mental lawan. Sementara itu, Rania merasakan gelombang energi jahat dari Andre meningkat. Ia duduk di teras rumah neneknya, menutup mata, dan memusatkan energi rawa rontek. Neneknya berdiri di samping, matanya tajam, memberi nasihat, "Ini saatnya kamu menggunakan kecerdikan dan keberanianmu, bukan hanya kekuatan."
Serangan ini akan berbeda dari sebelumnya. Keesokan paginya, Andre melancarkan aksinya. Beberapa preman mulai menculik pedagang, sementara jebakan tersembunyi mulai aktif di lorong pasar. Pedagang yang takut panik, tetapi Rania tetap tenang. Ia menggerakkan energi rawa ronteknya, menenangkan pedagang dan mengendalikan benda di sekitar untuk menahan langkah preman, sambil merencanakan strategi balasan. Rania menyesuaikan setiap gerakan, memanfaatkan energi untuk memblokir jalan preman, membebaskan pedagang yang tersandera satu persatu. Setiap langkah dihitung, setiap gerakan dilakukan dengan presisi. Ia tahu serangan Andre adalah ujian terbesar sejauh ini, bukan hanya fisik, tapi juga mental, strategi, dan moral. Andre Botak menyadari bahwa rencananya mulai gagal. Rania tidak hanya mengendalikan situasi, tapi juga membuat anak buahnya kebingungan. Gadis itu, lebih licik daripada yang kubayangkan, gumamnya dengan marah. Ia menatap pasar, menyadari bahwa strategi akhir yang ia rancang bisa gagal jika ia tidak bertindak sendiri. Malam itu, pasar kembali tenang. Rania berdiri di tengah gang, napasnya stabil, mata menatap jauh ke arah bayangan Andre yang menghilang. Ia tahu pertarungan pamungkas akan segera datang, saat di mana tidak hanya strategi dan kekuatan diuji, tapi juga keberanian, keadilan, dan keteguhan hati. Pasar Bandung akan menjadi saksi pertarungan terakhir antara Rania dan Andre Botak.